welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Widya Sarlina. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya, dan penuh dengan kebahagiaan. Di video kali ini, aku akan mencoba membahas lebih jauh lagi bagaimana memulai hidup minimalis. Semoga video ini bermanfaat ya. Minimalism pakai SM ya. Kalau diartikan kata per kata dalam bahasa Indonesia, minimalism pakai SM ini bisa diartikan paham. Paham di sini maksudnya yaitu bukan diartikan kepercayaan, tapi lebih ke lifestyle. Minimalis lifestyle. Sampai di sini paham kan, teman-teman? Nah, minimalism itu nggak dibatasi oleh pendapatan. Bisa dikatakan kita hidup minimalis karena pendapatan kita yang pas-pasan. Itu emang kewajiban, karena kita hidup berdasarkan pendapatan kita. Nggak mungkin kan lebih besar pasak daripada tiang? Sebenarnya, minimalism itu adalah kecenderungan bagi orang-orang yang hidup konsumtif. Kecenderungan bagi orang-orang yang suka beli barang-barang banyak dan lama-lama menumpuk dan memenuhi ruangan, tapi nggak dipakai. Dalam artian, dia mampu beli, berapapun banyak barang itu sebenarnya yang dia suka, dia mampu beli barang itu, tapi dia nggak pakai. Jadi biasanya orang-orang yang baru memulai hidup minimalis adalah orang-orang yang sadar kalau dia adalah orang yang konsumtif. Konsumtif di sini artian yang udah cukup parah ya. Ada titik dia bosan dan sadar atas kebiasaan dia selama ini. Dia sadar akan barang yang dibeli tidak bermanfaat secara maksimal. Sebenarnya fungsinya barang yang dia beli ini juga sama dengan barang-barang sebelumnya yang udah pernah dia beli. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita ingin beli tas yang seharga 2 juta rupiah. Pendapatan kita sebesar 3.500.000 rupiah. Harga yang tas yang ingin kita beli ini kan 2 juta rupiah. Bisa sebenarnya beli tas itu, tapi setelah kita pikir-pikir, kebutuhan makan, listrik, air, dan segala macamnya belum terpenuhi. Dengan angka yang 2 juta rupiah untuk membeli tas, dan sisa 1.500.000 rupiah, apa mungkin untuk semuanya? Sebenarnya bisa. Kalau kita punya keinginan kuat, sebenarnya kita bisa membeli barang itu. Bisa membeli tas itu seharga 2 juta. Tetapi setelah kita pikir-pikir lagi, itu sebenarnya nggak cukup. Nah, mau nggak mau kan kita harus menabung nih 1-2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, di bulan ketiga mungkin kita baru bisa beli tas yang kita mau itu, gitu. Itu adalah hidup minimalis dalam artian based off pendapatan. Jadi, kita harus sadar beli barang itu seharusnya based off our income. Tapi, beda dengan orang yang berpendapatan 7 juta rupiah. Dengan harga tas yang seharga 2 juta itu dia mampu beli. Nah gitu, dia mampu beli, dia beli terus tas itu, dalam bulan depan beli lagi, mungkin dengan model yang sama tapi warna beda, bulan depannya lagi beli lagi, beda model lagi gitu. Tentu dia mampu karena memang pendapatan dia itu besar. Nah seperti itulah yang cocok untuk disebut perjalanan menuju minimalism lifestyle. Nah di sini aku coba menjelaskan bagaimana skema-skemanya menuju goals minimalism. Kedepannya kita akan sadar konsumsi, kita akan sadar kesehatan kita akan sadar apa yang kita makan. Kita akan tahu apa yang kita beli, kita akan tahu apa yang kita pakai. Kita akan berusaha menciptakan sesuatu sesuai untuk kebutuhan kita. Tentunya dengan kreativitas kita. Ketika kita sadar akan konsumsi kita sehari-hari, maka kita akan sadar dengan self-love, yaitu mencintai diri sendiri. Kita lebih gampang bersyukur, kita akan lebih bahagia. Kita akan stay dengan fashion kita yang sekarang. Kita nggak follow trend dengan tren yang kekinian. Artinya, self-love ini akan berdampak kepada keseimbangan hidup kita atau healthy living. Kita akan peduli dengan kesehatan kita akan peduli dengan apa yang kita makan. Dan yang terpenting, kita nggak akan pelit dengan diri kita sendiri. Nah, yang biasanya kita sukanya belanja ini itu segala macem lah, kebutuhan kita sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, sekarang kita lebih membeli sesuatu yang berarti untuk badan kita. Misalnya kita lebih senang beli buah-buahan gitu. Kita lebih senang masak sendiri karena kita tahu bumbu apa sih yang dipakai gitu. Kandungan apa aja sih dari makanan kita, seperti itu. Kalau menurut aku sih, dengan sendirinya akan muncul kesadaran akan pentingnya kesehatan kita. Dengan kepedulian kita terhadap diri kita sendiri, otomatis kita akan mencintai lingkungan. Misalnya kita beli barang dengan membawa tas sendiri, kita buang sampah pada tempatnya. Nah, dimulai aja dulu dari diri sendiri. Lama-kelamaan ketika kita sudah mulai terbiasa, kita pasti akan happy, pasti akan lebih bahagia. Terutama happy melihat angka yang ada di tabungan. Aku pribadi, kalau ini sudah diterapkan, kebiasaan ini,
pasti lama-kelamaan angka di tabungan kita itu pasti akan nambah, karena kebutuhan kita otomatis pasti ada yang berkurang kan. Kita pilah-pilah lagi catatan keuangan kita. Kita akan lebih percaya diri, kita sayang pada diri kita, dan mungkin kita akan terbuka dari jeratan kartu kredit. Nah, untuk aku pribadi, kartu kredit ini aku udah tutup mulai tahun 2016 atau 2017 kalau nggak salah. Aku pernah pakai kartu kredit, tetapi aku udah nutup sejak tahun 2017. Nah, ini juga sangat membantu karena biasanya kan hilaf pada saat belanja, dan sekarang aku udah nggak pakai kartu kredit lagi. Dan yang terpenting juga, kita terbebas dari rasa bersalah karena kita sudah membeli barang-barang tapi nggak dipakai, nggak digunakan semaksimal mungkin. Karena barang yang kita beli itu udah sama fungsi dan manfaatnya dari barang sebelumnya udah pernah kita beli. Nah, ujung-ujungnya saat kita ingin memakai barang itu sudah terlanjur rusak karena sudah terlalu lama disimpan. Gitu. Freedom dan happiness ini adalah salah satu bentuk kesehatan spiritual yang baik. Nah, untuk teman-teman, mungkin ini yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana sih goals dari minimalism lifestyle ini, dan dimulai dari mana sih? Nah, kalian bisa menonton video aku sebelumnya tentang belajar hidup minimalis. Kalian bisa lihat di sana bagaimana tips-tipsnya, bagaimana caranya. Mungkin sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jika kalian ingin menonton video aku terus, jangan lupa subscribe, akan membuat aku lebih semangat dan termotivasi lagi. Untuk yang ada yang kelewat, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Lupa subscribe. Bye bye.